Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Robbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para dewan juri, ada Pak Dr. Kartono, ada Bu Dr. Nurul, ada Bu Dr. Lena, dan rekan-rekan Bapelitbangda dan tim-tim super saya itu ada beberapa orang. Alhamdulillah hari ini bisa memaparkan kaitannya dengan inovasi dari Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Cirebon, dan saya saat ini masih menjabat sebagai sekretaris. Ya, nama saya Rodia STMM. Kita akan mengikuti lomba ini dengan inovasi aplikasi elektronik retribusi pelayanan pasar yang kita singkat Airpas. Dan ini sebagai awalan bahwa Airpas ini kita telah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan ini alhamdulillah setelah melewati proses yang panjang, kita juga ekspos juga ke kementerian untuk bahwa Airpas ini merupakan novelty dari dinas yang itu untuk pelayanan kaitannya retribusi pelayanan pasar. Next, Mas. Latar belakang Airpas ini yang paling penting dari sekian yang dipaparkan di sini adalah potensi kebocoran pendapatan. Kita mengetahui bahwa PAD sangat strategis untuk pembangunan di Kabupaten Cirebon, dan kita di retribusi pelayanan pasar ini sangat belum memungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi. Makanya kemudian intensifikasi dari retribusi pelayanan pasar itu yang kita dorong agar kebocoran kita kurangi, risiko-risiko administrasi, pencatatan, data, dan yang paling penting lagi adalah efektivitas dan transparansi dan akuntabilitas. Karena ini tuntutan masyarakat kaitannya pelayanan publik di pasar khususnya. Next. Nah, ide yang kami gagas ya, kita jaring bahwa memang di beberapa daerah dan di kita juga stakeholder kita itu para pedagang itu khususnya itu berharap bahwa retribusi itu sudah tidak lagi manual gitu ya, karena memang ada beberapa temuan-temuan kita di lapangan terjadi ya kebocoran-kebocoran, dan kemudian juga kartu pedagang tidak lagi, selama ini kita masih menggunakan kartu pedagang yang manual juga. Nah, ini kita dorong ke elektronik dan retribusinya kita digitalisasi agar supaya akses para pedagang juga itu memudahkan mereka untuk melakukan pembayaran. Jadi beberapa kanal-kanal yang kita siapkan di Airpas ini tidak hanya ada e-walletnya, ada QRIS-nya, kemudian ada beberapa pembayaran melalui mitra pemerintah daerah khususnya BCB. Lanjut. Nah, ide-ide kita kolaborasikan dengan rekan-rekan semuanya. Nah, ada beberapa yang paling penting dari krusial yang memberikan manfaat. Kita akhirnya mengambil sebuah kebijakan untuk melakukan pembuatan digitalisasi pelayanan pasar di retribusi pelayanan pasar yang kita sebut elektronik retribusi pelayanan pasar Airpas. Dan ini telah kita lakukan, kita uji cobakan per 9 Mei tahun 2025. Sekarang masih tahap uji coba. Itu Mas, lanjut. Manfaat yang kami rasakan ya, yang di pemerintah daerah, kami selaku pemerintah daerah, yang paling penting adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Itu kami rasakan, dan per hari kemarin tanggal 23 September data kami years to years ya, tahun 2024 dan 2024 before, sebelum kita melaksanakan digitalisasi pelayanan pasar itu naik 4,15%. Nah, ini sangat signifikan sekali. Mudah-mudahan nanti setelah uji coba 1 tahun tentunya kita harapkan bisa naik yang lebih meningkat lagi. Kita targetkan 15% lah sementara ini. Untuk kemudian yang kedua kaitannya pemanfaatan kaitan efisiensi dan transparansi. Di sini di aplikasi ini memungkinkan semua stakeholder termasuk Bapelitbangda, kemudian BKAD, kemudian mungkin dari pengawasan dari DPRD juga bisa mengakses ini untuk melakukan pengawasan dan sampai jauh mana capaian-capaian dari target PAD itu sendiri.
Yang kedua, peningkatan pelayanan tadi. Kalau kemarin pembayaran masih tunai, ya, dan itu pembayaran tunai kemudian disetor kepada kas daerah, dan ini sangat krusial apabila kita pernah mengalami terjadinya ya pembayaran kemudian uangnya itu hilang. Nah, dengan seperti ini itu kita eliminir dan kita hilangkan, dan mereka pedagang ya khususnya pedagang-pedagang yang generasi Z itu menginginkan yang lebih simpel dan lebih mudah. Mereka bisa menggunakan e-wallet, QRIS, bahkan mitra-mitra BJB. Nah, itu kita ada disiapkan. Dan yang lainnya adalah kaitannya dengan data terintegrasi. Jadi semua data yang ada kaitannya pelayanan pasar ini, ya semuanya real time dan kita integrasikan, semuanya by data kita sajikan di Airpas ini. Dan semuanya accountable, semuanya bisa mengakses. Yang terakhir tentunya kita mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang ini terus didorong oleh pemerintah daerah untuk supaya peningkatan digitalisasi layanan. Lanjut Mas. Dampak yang selama ini dalam proses dalam proses uji coba ini yang paling penting adalah terjadinya pemungutan yang lebih cepat. Jadi teman-teman di pasar itu kalau yang masih manual itu bisa dari jam 8 sampai siang itu baru selesai. Nah, dengan adanya ini karena kita cepat ya, itu sangat cepat dan sangat mudah dan semuanya terstandarisasi ya. Dan ini memudahkan rekan-rekan di petugas pasar di kita. Yang kedua kaitannya dengan tadi pungutan liar dan kebocoran pendapatan daerah. Ini yang menjadi poin terpenting dari adanya digitalisasi retribusi pelayanan pasar. Dan kita minimalisir terus. Kita harus akui bahwa masa-masa lalu ada terjadi kebocoran-kebocoran, baik itu dilakukan oleh kami di internal maupun mungkin yang ada terafiliasi kepada eksternal juga. Dan itu kita kurangi, kita hilangkan seiring dengan tuntutan masyarakat, tuntutan pedagang, dunia stakeholder kaitannya dengan pelayanan lebih baik. Yang ketiga kaitannya dengan ini akses pembayaran. Kita bisa memanfaatkan QRIS, M-Banking atau e-wallet yang lainnya yang sebelumnya kita belum ada. Jadi sebelumnya kita masih menggunakan manual, karcisnya disobek gitu, dibagikan gitu, ada korporasi. Nah, sekarang sudah tidak ada. Dengan by system, dengan Airpas ini keluar langsung karcisnya ya dengan menggunakan mesin thermal, kemudian itu menjadi bukti sah untuk pembayaran retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cirebon. Yang terakhir kaitannya pelaporan. Nah, saya tadi katakan bahwa per kemarin kita sudah bisa menghitung berapa persentase pendapatan yang sudah masuk. Angkanya sudah 76,6%. Kenaikannya kelihatan tadi 4%. Yang sebelumnya harus menghitung manual. Jadi kita ada bendahara penerimaan, ada kepala pasar, di pasar juga ada bendahara lagi, ada disetorkan, semuanya menggunakan manual, formulir-formulir. Dan kemudian kita nggak bisa ketika Pak Bupati atau Dewan menanyakan real time per hari ini berapa, kita nggak bisa jawab, harus menghitung dulu. Nah, dengan ini by system kita buka aplikasi by website, kita masukin, kita masuk login, semuanya bisa terdisplay di situ untuk bisa dilakukan pengawasan-pengawasan ataupun monitoring-monitoring kepada stakeholder terkait. Itu terakhir ya, tapi sebelumnya saya ingin diputarkan video ya, ini dokumentasi kita ya ke pelayanan kaitannya dengan Airpas ini, elektronik retribusi pelayanan pasar. Oke Mas.
Saya kira itu beberapa testimoni dari pedagang ya kaitannya dengan pembayaran non tunai melalui Airpas. Langsung tanya jawab, Mas Yusya. Ya, maka Pak Dewan Penjuni, Bapak Ibu. Aplikasi ini sudah jalan ya? Sudah jalan. Uji coba. Per 9 Mei. Iya. Iya, tahun sekarang. Jadi mereka itu hanya dikasih barcode, ya, terus scan langsung bayar. Jadi pada umumnya orang kalau saya belanja di warung ya bagi seperti itu. Kalau memonitor di internet lewat sistem ini bisa. Ya ada masuk ke webnya, ya nanti login, kemudian kita bisa lihat di situ ada capaian-capaian target dari masing-masing pasar atau overall seluruh Kabupaten Cirebon. Itu sudah dipakai oleh seluruh pasar kan? Oh iya, sudah dipakai pasar, semua pasar sudah pakai. Terus mungkin juga di daerah lain serupa aplikasi ini atau hanya di kabupaten? Selama ini banyak yang studi banding kami, Pak. Jadi karena ini memang retribusi ini yang leading adalah Kabupaten Cirebon. Makanya kemudian waktu pengajuan hak cipta, ya kami harus ekspos di kementerian untuk memastikan daerah lain belum ada itu. Ya, itu yang kami yakinkan para dari fungsional hak cipta ya pemeriksa hak cipta itu kita yakinkan bahwa mungkin serupa mungkin ada. Saya nggak bisa menampik kemungkinan seperti itu ya. Tetapi khusus yang lebih lebih komprehensif ya. Kemudian brandnya kita juga spesifik gitu ya. Airpas itu elektronik retribusi pelayanan pasar. Alhamdulillah kita bisa keluar hak cipta dari Kementerian Hukum Republik Indonesia seperti itu. Kalau ini sebagai sebuah inovasi di inventor, ya. Pak Sekdis sebagai rancang pencipta sistem ini, maka ketika aplikasi ini dipakai, terus sudah dicatatkan hasilnya, kan kalau inovasi itu ciptaan, inovasi, terus hilirisasi, komersial. Ya. Semuanya sudah dipakai di aplikasi itu. Maka perlu ada hitungan komersial. Kalau kita nulis buku itu royalti. Ya. Apa impactnya ke inventor atau ke Pak Haji sebagai si pencipta atau jika memang ini yang daerah lain yang baru kita. Inventor memang kami, Pak, tetapi pemegang hak cipta itu adalah dinas. Kami memang inventornya, tetapi pemegang hak ciptanya dinas. Jadi dinas yang memiliki kekuasaan atas inovasi ini. Jadi kami tidak memiliki, Pak. Kami hanya itu saya serahkan hibahkan ke dinas. Nah ini kemudian misalkan ada kebijakan Pak Bupati ini kemudian bisa diduplikasi ke daerah lain, ya. Tetapi selama ini kita tidak pernah berpikir komersil. Jadi ada beberapa daerah yang sudah kami nanti setelah selesai uji mereka udah pesen, Pak, kemudian diminta, ya sudah kita hibahkan, Pak. Jadi gitu. Jadi bukan milik saya dan teman-teman gitu, tetapi itu sudah menjadi milik selama 50 tahun milik dinas. Seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Ya. Karena ini sesuatu yang luar biasa buat daerah ya. Dan yang nyata adalah ya kalau keluar konvensional itu ada sedolah. Iya, betul. Terus juga ada kebocoran. Ya, betul. Jadi dengan ini kelihatan naik dan rekod semua. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Rolia. Dari sekian banyak yang saya baca, kayaknya judulnya Pak Rolia itu kayak aku ya Pak.
Iya, kenapa? Karena ketika saya baca di dari 3 tahun yang lalu biasanya menggunakan istilah-istilah lokal gitu kan. Ini cuma Pak Rodia yang menggunakan R pas, kayaknya pakai 2 lagi Iya, gitu iya, ya. iya. Mungkin kenapa Pak? Mungkin bisa ditampilkan kan Pak, ada kata-kata yang berbasis kearifan lokal sehingga bisa Cirebon banget. Betul. Gitu, Pak. Kepikiran ke situ nggak Pak? Jadi langkah pertama kami kebetulan di dinas itu sering memfasilitasi hak merek, Bu. Hak merek, hak desain, hak cipta. Langkah pertama kami sebelum merumuskan ini, ada nggak sih di katalog merek se-Indonesia Raya ini, katalog desain se-Indonesia, ada nggak brand ini gitu. Kita bisa mengakses dgip.go.id. Itu semua pangkalan data merek, hak cipta dan sebagainya ada semua. Nah, ini memang muncul dari teman-teman selama ini ya, karena elektronik retribusi pas itu lewat gitu ya. Melewati kan gitu, kita lulus kan gitu ya, usia pas kan gitu. Nah, ya tapi yang jadi patokan itu, kita sudah kemarin kita sudah sebelum kita daftarkan hak cipta ini, kita sudah menganalisa di hak mereknya di DGIP, Kementerian Hukum. Itu yang jadi patokan kita. Apakah RPAS itu sudah ada di daerah lain atau mungkin sudah pernah didaftarkan oleh daerah lain? Itu yang jadi paling penting, karena kita selama ini memfasilitasi hak merek paling tidak menyiapkan 3 merek untuk didaftarkan untuk sebagai cadangan. Seandainya ini tidak ada, ya berarti harus ada alternatif lain. Nah, kita kemarin tadinya RPAS, ada ERET gitu, ERET ya gitu, tapi kan tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak kelihatannya kurang enak didengar gitu ya. Nah, ini RPAS ternyata kita cek ke DGIP, ternyata tidak ada, belum ada. Apalagi yang untuk program komputer. Nah, ini kan khusus pendaftarannya kaitannya dengan klasifikasinya program komputer, dan itu belum ada se-Indonesia, Bu. Saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya. Mungkin ini kan nama aplikasinya ya Pak ya, tapi ketika untuk ditampilkan di masyarakat bisa menggunakan kata-kata lain. Ya. Ada untuk Cirebon. Betul. Tetapi kalau aplikasi ini dipakai di tempat lain bisa juga digunakan, tapi menggunakan istilah lain di dunia seperti itu. Lalu karena saya bagian sosial Pak, saya cuma rada bertanya mengenai kesulitan apa yang didapatkan. Contohnya seperti ini, ketika pedagangnya itu tidak punya aplikasi, apalagi orang tua yang cek duitnya lah, duitnya berapa. Nah, kita pengen mengungkapkan itu, tapi itu juga perlu disiapkan. Betul. Solusinya apakah si petugasnya harus menggunakan uangnya dia, gitu kan, menggunakan aplikasi seperti itu Pak. Saya pengen tahu cerita nggak enaknya deh Pak. Iya. Jadi pertama adalah ya, kita sebelum ini diuji coba tentunya sosialisasi ya kepada seluruh pedagang. Kita selama ini sudah bisa memetakan Bu Dokter. Jadi ada memetakan dari 9 pasar Pemda itu mana nih yang pedagangnya terhadap teknologi tadi ya, terhadap gadget gitu ya. Kita bisa memang nggak bisa dipaksakan, karena memang sebagian besar juga pedagang beberapa pasar itu ya tadi gaptek kayak gitu ya. Makanya pertama kita bisa memetakan kalau pasar-pasar seperti pasar pasar-pasaran relatif terhadap gadget gitu ya. Jadi mereka dengan mudah lah kita ajari. Tetapi kalau sudah pasarnya Ciledug gitu ya, pasarnya Babakan, Cipejeh ya, mohon maaf, ininya pedagang-pedagangnya sudah senior Bu ya, senior. Makanya kemudian kita lakukan pendampingan. Jadi kita di samping memberikan sosialisasi kepada pedagangnya, kita minta mereka didampingi oleh entah itu anaknya, entah itu ponakannya, entah itu siapapun yang mereka percayakan untuk bisa mengakses ini gitu loh. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiganya ya tadi ya, tetap didampingi petugas-petugas tadi ya. Ya saya tadi jadi duitnya sing kamu ya, dari mereka dititipkan ke petugas yang scan ini gitu. Itu langkah terakhir seperti itu Bu. Oh iya. Sebenarnya kita masih diskusi tadi ya, nggak apa-apa. Mungkin bisa tambahan 3 menit ya Pak ya. Bu Dokter Lena ya. Di luar ini saja. Oh iya, bisik-bisik aja nanti Bu. Kita
penasaran dengan di belakang layarnya seperti itu. Ini kan tampilannya cuma bagian luar dari petugas kepada pengolahan di belakangnya, lalu auditnya bersama apakah pedagang juga bisa ikut mengevaluasi tampilannya, jangan sampai ada istilah kita harus bayar wingi kok masa apa. Nah itu kan juga kita perlu evaluasi. Tapi mungkin di belakang. Iya. Makasih Bapak Ibu Dewan Juri. Ya saya kira cukup ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.